Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sebelah kanan saya Ibu Dini, Pak Kurniawan, Pak Ian, Yandra, Arya, dan Bang Jabar. Dari mana? HMI ya? Saya alumni HMI Sukabumi, Pak. Hai Sukabumi. Arya dari PP dan KNPI. PP Pemuda Pancasila dan KNPI. Saya dari KNP dan Pemuda Muhammadiyah. Pemuda Muhammadiyah. Terima kasih. Terus Saya dari LBH Ansor Kabupaten Sukabumi. PMI juga ya? Ya, saya alumni PMI PMI Kabupaten juga. Sukabumi. Ini Kak Kurniawan. Saya pernah ngejabat Sekjen Sekretaris KNP Kabupaten periode 2011-2014. Dan pernah menjabat lurah. Kades dulu. Kades. Dari 2007 sampai 2013. Ya. Kak Dini dari Yang pertama unsur kepala desa Bojong kepala desa aktif. aktif 2013 Ya, PMI juga kan? alumni Nah, jadi ini adalah kita sedang mendesain ya. Mendesain menata kebaikan untuk Sukabumi ya. Dari beberapa unsur. Ada HMI, PMII, KNPI, Pemuda Pancasila, Ansor juga. Kepala desa saya kira udah cukup ya, pemuda yang usia masih muda. Dan kita bagaimana mendesain, dan kita akan nanya satu persatu ya, apa sih yang disebut dengan menata kebaikan ya, yang akan kita jalankan di Sukabumi ya. Saya akan mulai dari Jabar dulu dong. Silakan Pak Jabar. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi ini kita bisa berkumpul bersilaturahmi dengan semuanya. Kita di sini dalam perkumpulan ini membentuk satu perkumpulan, namanya adalah menata kebaikan untuk Sukabumi. Artinya di sini dari beberapa elemen yang tergabung, semua unsur hadir. Kenapa harus dengan menata kebaikan? Karena satu-satunya jalan untuk kita bisa keluar dari keterpurukan, terus kegelisahan, terus juga keterbelakangan, terus juga perubahan-perubahan lainnya harus diawali dengan menata kebaikan. Dan kita meyakini bahwa orang Sukabumi ini baik semua. Apalagi di sini aja penggagas, namanya good father kita, saya sebut di sini ada Bapak Haji Ayub Zaki. Beliau adalah penggagas utama untuk kita sama-sama menata kebaikan untuk Sukabumi. Dasarnya adalah bahwa hanya dengan kebaikanlah Sukabumi bisa dibangun secara bersama-sama, bisa menjadi Sukabumi hebat, tangguh, serta bermartabat, serta bisa meningkatkan ekonomi kerakyatan yang luar biasa. Jadi semua golongan harus bisa sama-sama masuk di komunitas ini. Kenapa? Karena dengan sama-sama kita kuat. Tidak mungkin adanya kemenangan tanpa adanya kekuatan. Tidak mungkin adanya kekuatan tanpa adanya persatuan dan kesatuan. Prolog dari saya, menata kebaikan sama-sama untuk Sukabumi. Mungkin begitu. Terima kasih Pak Jabar. Selanjutnya tentu saja Arya dari Pemuda Pancasila ya, dan KNPI. Silakan Kak Arya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Menata kebaikan ini unik buat saya. Karena ada slogan ataupun jargon yang kita bikin adalah bangkit, bergerak, dan lawan. Bangkit, Bergerak, lawan. lawan. Iya. Oh, keren. Jadi, bangkit, bergerak, lawan. Ya. Bangkitnya kita bangkit dari rasa malas kita, dari rasa kejenuhan kita akan sesuatu hal. Pokoknya kita harus bangkit lah. Ya. Bangkit, bergerak kan trennya bagus nih Pak. Ya. Bergerak ini adalah hijrah. Ya. Berpindah dari sesuatu hal yang buruk menjadi sesuatu hal yang baik. Wah. Oke. Dan satu lagi, lawan. Lawan. Ya. Apa tuh? Lawan ini mungkin kalau di bahasa aktivis ini udah bahasa yang udah slang banget lah Pak gitu maksudnya. Perjuangan lah ya. Perjuangan pokoknya. Lawan ketidakadilan, lawan kemiskinan, dan lawan kebodohan, sesuatu yang kita lawan gitu maksudnya. Nah, di sini menata kebaikan kita singkat matakan. Apa? Matakan. Matakan bahasa Sunda atau bahasa Indonesia itu? Jadi matakan ini adalah bahasa Sunda dan bahasa Afrika juga, Pak. Bahasa Afrika juga. Betul. Matakan Dan akronim juga kan? betul, akronim, Pak. Apa akronimnya tuh?
matakan itu makanya. Bersama menata kebaikan kita menuju sesuatu hal yang lebih baik lagi. Dan dalam bahasa Afrika matakan ini adalah path ataupun jalan. Jadi mudah-mudahan melalui menata kebaikan kita bangkit dari segala keterpurukan, kita bangun Sukabumi menjadi daerah yang lebih baik lagi, begitu. Dengan harapan Pak Jaki nanti bisa menata kebaikan ke depannya lagi, Pak. Terima kasih. Selanjutnya ini dari Pemuda Muhammadiyah dan KNPI ya. Silakan. Terima kasih Pak Haji. Ya pagi hari ini saya berkesempatan berdiskusi ringan mengenai gagasan-gagasan yang kita bangun. Salah satunya tadi ada diawali dengan slogan menata kebaikan. Karena kata Pak Haji, ya kebaikan itu harus ditata dan harus diimplementasikan di dalam sebuah gerakan. Tadi kita diskusi ringan, banyak sekali pelajaran dan kesimpulan yang bisa saya dapatkan. Jadi menata kebaikan ini ke depannya akan menjadi perkumpulan yang memang tanpa memandang suku, bangsa ataupun juga agama, ya moderat sekali, ras ataupun warna bahkan dari lintas partai, Pak Haji. Ya, lintas partai. Lintas partai mau berwarna apapun bisa bergabung. Yang penting niatnya menata kebaikan. Ya itu saja dari saya. Nanti dari teman-teman tadi bisa menambahkan hasil diskusi tadi. Bila pisabilak pasabikil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, Kak Yandra selanjutnya Kak Yan ya. Kak Dian ya yang dipanggilnya Kak Yan. Silakan Kak Yan dari Ansor dan PMI juga Ansor, ya. Terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera. Jadi kenapa saya sangat respect dengan gagasan-gagasan yang disampaikan oleh funding kita, bahwa kan apa namanya ya, kalau di kita itu dulu kalau di pondok ini kayak semacam Pak Haji ini berangkat ini tuh berawal dari hadis tuh, al-haqqu bila nidom tuh. Jadi kalau kebaikan ini tidak terorganisir, maka akan kalah dengan kejahatan yang terorganisir. Persis, keren. Ya. Makanya kenapa saya harus bergabung di sini, atau minimal nimbrung diskusi ini karena dorongan akidah. Amin. Kedua juga sebagai jalan syariat kita untuk alhamdulillah rabbil alamin. Itu ya. Selain itu bahwa memang kewajiban kita untuk untuk memberantas kebodohan, kemiskinan. Saya rasa itu jangan semuanya dibebankan kepada negara. Tetapi itu harus muncul kesadaran. Sehingga nanti muncul kemauan dan kemampuan kita. Untuk apa? Untuk mengembangkan potensi diri kita. Nah, ini harus ditularkan. Dan ini hanya bisa diwujudkan apabila kita laksanakan secara bersama-sama. Terima kasih. Terima kasih Pak Haji atas gagasan-gagasannya. Karena ini kalau kata Sokrates itu, tipikal orang itu ada 3. Kalau orang besar itu dia berbicara gagasan, ide. Orang biasa-biasa aja dia berbicara peristiwa. Orang nggak ada kerjaan dia ngegosipin orang. Jadi saya ini masuk di sini kalau lihat kutipan dari para filosof itu, kita ini orang besar semua. Kenapa? Karena kita berbicara tentang ide dan gagasan-gagasan untuk masa depan. Atur nuhun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Kak Kurniawan. Ini juga dulu pemuda yang aktif ya dan kepala desa ya, pernah menjabat kepala desa. Silakan. Ya, terima kasih Pak Haji. Alhamdulillah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas undangannya Pak Haji. Alhamdulillah hari ini saya bisa bersilaturahmi dengan Pak Haji, berkesempatan bisa banyak diskusi, mendengarkan ide dan gagasan yang sudah tadi kawan-kawan bedah satu persatu. Kalau saya sih sebetulnya Pak Haji tadi malam itu begadang nih. Saya pulang jam 2 malam. Artinya apa yang tadi disampaikan tentu bagi saya yang pernah muda dulu kan gitu. Dulu kan muda dulu nih. Kalau sekarang kayaknya udah agak-agak sedikit tua nih Pak Haji nih umurnya kan gitu. Tapi bagi kami ketika kurang tidur, ketika kami dalam berjuang ini kekurangan apapun, itu tidak melunturkan semangat. Apalagi bicara tentang menata kebaikan. Nah,
Sukabumi tentu harus punya jargon yang betul-betul bisa diingat banyak orang. Saya berterima kasih tadi banyak gagasan-gagasan sehingga nanti ke depan dengan adanya menata kebaikan ini, Sukabumi ini bisa dikenal di berbagai. Pak Haji ini menjadi salah satu orang yang tentu membanggakan ke depan membawa nama baik Kabupaten Sukabumi. Amin. Dengan jargonnya menata kebaikan. Amin. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Kurniawan. Selanjutnya Kepala Desa Bojong Kokosan ya. Silakan Kakak Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan pada kesempatan ini saya menyampaikan sesuatu hal yang ingin pertama kali saya sampaikan adalah syukur alhamdulillah kepada Allah. Ya Allah, hari ini memberikan kesempatan kepada saya secara pribadi melalui Kakanda tercinta Kang Yandra, dan tentunya dipertemukan dengan sosok yang sangat luar biasa bagi saya yang tadi setelah menyampaikan ide, gagasan dan ilmu-ilmu yang luar biasa. Pada dasarnya saya berterima kasih banyak kepada Bapak Haji dengan telah tadi seperti apa gagasan yang akan dilaksanakan ataupun dilakukan untuk menata kebaikan di Kabupaten Sukabumi ini. Mungkin kalau berbicara kebaikan, pada dasarnya setiap manusia itu mempunyai tujuan hidup, gitu ya. Tujuan hidup yang memang setiap kali doa yang dipanjatkan, bahkan mungkin dari berbagai pelosok penjuru dunia, gitu ya, ketika melaksanakan tawaf di tanah suci itu, yaitu satu yang diminta itu adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu mungkin dasar pondasi awal yang menjadi awal dari gagasan menata kebaikan ini, yang mana tentunya saya sangat optimis sekali Pak Haji ketika memang karena memang dasar tujuan hidup manusia itu ingin mencapai itu semua. Nah, tentunya ingin menggapai kebaikan di dunia maupun di akhirat, yaitu kehidupan yang abadi selamanya. Nah, inilah yang tentunya korelasi dengan yang disampaikan oleh Adinda tercinta dari PMII tadi, untuk mewujudkan kebaikan di Kabupaten Sukabumi ini kita tidak bisa ujug-ujug mewujudkannya, yaitu tentunya harus ada kebaikan itu sendiri yang terorganisir. Nah, inilah saya melihat gagasan Pak Haji di dalam menata kebaikan ini. Saya bersyukur sekali diizinkan untuk ikut, bahkan mungkin ini yang saya yang paling cantik dari gitu ya, mewakili unsur gender ya. Tetapi saya sangat bersyukur karena memang mungkin kita dipersatukan oleh Allah, punya visi yang sama, yaitu khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang bisa bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Ya, mudah-mudahan dengan kita bersinergi, tentunya ketika kita ingin menggapai suatu tujuan yang besar, kita tidak bisa bergerak sendiri-sendiri. Diperlukan sinergitas dan persatuan. Nah, inilah yang mungkin dilakukan oleh Pak Haji, yang saya sangat bersyukur sekali telah dilibatkan, dan tentunya sedikit menyampaikan terkait dengan rasa bahagia ini pada pagi hari ini. Sekali lagi mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Lurah, Ibu Kades ya, Kak Dini. Nah, pemirsa, telah kita dengar bersama ya, menata kebaikan untuk Sukabumi diterima oleh kaula muda Sukabumi. Ya, di sini ada 7 orang ya. Ada 7 dengan saya 7 yang cukup mewakili lah dari komponen ini. Insya Allah menata kebaikan akan kita deklarasikan di bulan Agustus 2023 ya. Tepatnya di Bojong Kokosan. Itu adalah tempat perjuangan ya orang Sukabumi ya, seperti itu. Sekilas apa sih menata kebaikan? Menata kebaikan bukan hanya sekedar gagasan, tapi implementatif.
implementatif yang sudah saya kerjakan untuk diulangi lagi dan skopnya jauh lebih besar. Bagaimana kelompok menata kebaikan ini bersama-sama penguasa, pemerintah, legislatif, eksekutif, lembaga-lembaga pemerintah bersama masyarakat membangun kebaikan yang terimplementasi apa yang harus kita kerjakan hari ini. Ya, tentu saja banyak sekali yang akan dikerjakan, tapi kita satu, sektor pertanian. Maka sekarang sedang dan terus berjalan untuk sektor pertanian, meningkatkan produktivitas bidang pertanian dan kualitas sektor pertanian, terutama pada pajale, padi, jagung, dan kedelai dan tanaman lainnya. Selanjutnya, komoditas Sukabumi ini bagaimana sih bisa diterima oleh pasar dunia? Kalau dunia udah nerima, maka Sukabumi sejajar dong dengan negara maju. Itu ya, produksi barang Sukabumi bisa ada di berbagai negara. Ya, bagaimana sih ikon Sukabumi? Sukabumi terkenal lah dengan industri logamnya. Bagaimana ini ditingkatkan kembali? Tentu saja UKM. Karena paling banyak sekali UKM akan kita garap. Dan selanjutnya dengan apa logistiknya? Maka instrumen kita akan gunakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan PP Nomor 42 Tahun 2006 yang sudah cukup lama ya, 19 tahun yang lalu. Itu undang-undang. Kita akan jalankan di Sukabumi oleh menata kebaikan, yaitu ekosistem ekonomi yang berbasis wakaf uang. Demikian, terima kasih pemirsa, ikuti terus menata kebaikan untuk Sukabumi. Anggotanya tidak terbatas, siapapun warga Sukabumi di luar Sukabumi boleh mendaftar menjadi anggota menata kebaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.